Ya, berikutnya adalah contoh ketujuh. Kalau contoh 1, contoh 2, contoh 3 tadi aplikasi dari kita menurunkan dari hasil kali 2 fungsi. Contoh 1, 2, 3 tadi. Kemudian contoh 4, contoh kelima, contoh ke-6 itu adalah aplikasi kita dalam menentukan turunan dari hasil kali 2 fungsi. Nah, dalam hal ini fungsinya masing-masing adalah fungsi trigonometri. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh yang ke-7 ini gabungan antara ini perkawinan nanti untuk menyelesaikan ini perkawinan antara formula 1 ini dengan formula yang kedua ini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ini hasil perkawinan. Nah, hasil perkawinan antara contoh antara formula 1 dengan formula yang kedua. Perhatikan. Ini saya misalkan dengan fx. Ini saya misalkan dengan fx. Ini saya misalkan dengan gx, begitu. Ini saya misalkan dengan hx. Maka bentuknya nanti akan menjadi fx itu sama dengan gx ditambah hx, kan begitu. Makanya ini kalau dipisahkan gx itu, ini dipisahkan hx, maka fx kan menjadi gx plus hx. Analog dengan fx sama dengan gx ditambah hx, maka fx nanti sama dengan gx dikalikan hx. Jadi nanti ini kronologi berpikirnya. Kronologi berpikirnya berarti fx nanti sama dengan gx ditambah hx, kan begitu. Nah, jadi ini melibatkan formula yang pertama ini, rumus yang pertama ini. Terus di manakah keterlibatan fx sama dengan gx dikalikan hx? Perhatikan di sini. Gx ini adalah sin x dikalikan sin 2x. Merupakan perkalian dua fungsi. Yaitu kalau ini analog dengan gx sama hx. Tapi tidak mungkin karena ini sudah dipisahkan gx gitu. Maka ini nanti tidak mungkin untuk gx biar tidak rancu. Maka nanti langkah pertama berikutnya yang ini adalah tujuan akhir yang mau kita tentukan, kan begitulah. Tujuan akhir dari yang mau kita tentukan. Nah, sekarang saya akan mengamati yang gx. Sekarang yang mengamati yang gx. Ini penting, ini hal yang berbeda. Sekarang saya misalkan berikutnya itu adalah gx itu sin x dikalikan sin 2x. Saya memandangnya gx itu sin 2x dikalikan sin x, begitu. Nah, saya tadi melontarkan pernyataan di manakah keterlibatan rumus yang kedua itu. Nah, kalau kalian perhatikan gx itu sin x dikalikan sin x. Kalau ini saya misalkan katakanlah ax, ini saya misalkan adalah bx, gitu. Maka nanti gx itu kan sama dengan ax dikalikan bx. Nah, ini tidak nampak. Disinilah menunjukkan bahwa keterlibatan formula 2 untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Jadi gx sama dengan ax kan ini bx. Nah, makanya saya di awal bilang belajar matematik itu adalah belajar substansi, belajar konsep, bukan belajar simbol. Simbol itu adalah untuk memudahkan menginformasikan persoalan. Jadi simbol itu untuk memudahkan informasi.
menyampaikan informasi. Yang paling mendasar, yang paling penting belajar matematika itu belajar konsep. Nah, sekarang kita ke konsep sekarang. Sama saja loh. Kalau ada fx begitu sama dengan gx gitu dikalikan hx, maka kan f aksen x-nya itu sama dengan gx dikalikan h aksen x ditambah g aksen x dikalikan hx. Nah ini sama. Kalau ini gx ya, itu sama dengan ax begitu dikalikan dx begitu. Ini ya analog. Kalau ini fx, ini f aksen x karena analognya bentuk perkalian dua fungsi. Fx ini kan perkalian dua fungsi, gx juga perkalian dua fungsi, sehingga fx itu analog dengan gx. Maka rumusnya, konsepnya sama. Berarti kalau ini gx, maka ini nanti kalau ini fx maka f aksen x. Kalau ini gx nya g aksen x gitu. Nah, sama dengan kalau gx ini gx, kalau ini ax ya ax gitu. Nah, begitu. Kalau ini hx maka ini aksen, kalau ini gx ya dikali b aksen x. Ini konsep. Ditambah kalau ini gx maka ini g aksen x, kalau ini ax ya aksen x. Nah, gitu. Kalau ini hx ini hx maka kalau ini bx ya bx. Nah, begitu. Nah, jadi ini ya di sini sama konsepnya. Sama, berarti nanti g aksen x-nya gitu, g aksen x-nya itu sama dengan apa? ax begitu dikalikan g aksen x begitu ditambah a aksen x dikalikan b aksen x. Dikalikan bx. Nah, karena tadi kita tujuan akhirnya kan kalau fx itu sin x dikalikan sin 2x itu dimisahkan dx dan cos x dikalikan cos 2x itu dimisahkan. Nah, ini kan endingnya akhirnya nanti kan target kita f aksen x itu sama dengan g aksen x ditambah aksen x. Maka ini harus mencari g aksen x agar menemukan aksen x yang mau kita bidik gitu ya. Yang kita bidik itu kan f aksen x sama dengan g aksen x dikalikan h aksen x. Berarti harus menentukan dulu g aksen x-nya. Nah, g aksennya seperti ini. Nah, dari sini. Nah, sin x-nya kan ax. Sin ax-nya itu ax. Sin x-nya itu ax. Sin bx-nya itu adalah sin 2x itu adalah bx. Maka dari sini nanti akan ketemu. Ya. Dari formula ini akan ketemu. Nah, ini adalah g aksen x yang mau kita cari. Ax-nya sudah ada. Bx-nya, ini bx-nya. Berarti nanti a aksen x dibutuhkan. A aksen x nanti dibutuhkan. Ya. A aksen x. Dibutuhkan. Ini kan menentukan ini tahap awalnya. Nah, g aksen x. Tapi yang dibutuhkan a aksen x sama b aksen x. Ax-nya itu kan sama dengan sin x. Maka begitu. Maka a aksen x-nya tadi adalah turunan dari x itu kan 1. Berarti sama dengan 1. Turunan dari sin x itu kan cos x. Nah, berarti sama dengan cos x. Nah, kemudian bx-nya itu kan sama dengan sin 2x. Nah, sin 2x. Maka nanti b aksen x-nya nanti sama dengan turunan dari 2x itu 2 begitu. Turunan dari sin 2x itu cos 2x. Berarti sama dengan 2 cos 2x. Nah, berarti dari ini kajian awal agar ketemu f aksen x itu kan g aksen x-nya. Berarti dari sini nanti g aksen x-nya itu sama dengan katanya
sama dengan AX. AX-nya siapa? Sin X. Dikalikan B aksen X. B aksen X siapa? 2 cos 2X. Ditambah A aksen X. A aksen X-nya adalah cos X. Gitu. Kemudian dikalikan BX. BX ini. BX. BX-nya adalah sin 2X. Sin 2X, sehingga ini sama dengan 2 sin X cos 2X cos 2X ditambah cos X sin 2X. Ini siapa? G aksen X-nya. Nah, inilah G aksen X-nya. Nah, jadi G aksen X-nya sudah ditemukan seperti ini. Nah, berikutnya sekarang. Berikutnya. Hapus ini. Kami tidak hapus ini. Ya. Berikutnya adalah tadi yang Gx itu sin X dikalikan sin 2X. Sekarang berikutnya adalah Hx-nya itu sama dengan cos X dikalikan cos 2X. Nah, di sini perhatikan di sini. Ini boleh saya misalkan adalah Tx. Ini saya misalkan adalah Rx. Berarti Hx-nya nanti sama dengan Tx dikalikan Rx. Maka lagi-lagi ini menunjukkan bahwa formula 2 berlipat. Ternyata Hx sama dengan Tx kalikan Rx. Hx merupakan hasil kali 2 fungsi. Analog dong dengan Fx juga merupakan hasil kali 2 fungsi. Fungsi yang pertama Gx, fungsi yang kedua Hx. Kalau ini fungsi yang pertama Tx, fungsi yang kedua Rx. Nah, ini proses sekarang. Nanti yang dibutuhkan kan H aksen X. Nah, H aksen X nanti pasti sama. Kalau ini Gx, maka ini Gx. Kalau ini Fx, maka ini F aksen X. Kalau ini Hx, maka H aksen X. Kalau ini Gx, maka ini Gx. Kalau ini Tx, ini Tx. Nah, kalau ini Hx, maka H aksen X. Kalau ini Rx, maka ini R aksen X. Gitu caranya. Kemudian plus. Nah, plus. Kalau ini Gx, maka ini G aksen X. Kalau ini Tx, maka T aksen X. Gitu. Kalau ini Hx, maka ini Hx, maka ini Rx, ini adalah Rx. Ya. Inilah H aksen X yang dibutuhkan nanti. Karena akhirnya nanti setelah kita misalkan Fx sama dengan sin X dikalikan sin 2X ditambah cos X dikalikan cos 2X, di mana sin X dikalikan sin 2X itu sama dengan Gx, di mana cos X dikalikan cos 2X itu sama dengan X, maka kan Fx sama dengan Gx ditambah Hx. Maka ini Fx sama dengan Gx dengan X. Maka F aksen X, karena yang ditanya nanti adalah F aksen X-nya itu sama dengan berapa? Ya. Ini yang ditanyakan itu adalah F aksen X-nya. F aksen X-nya itu berapa? Nah, kalau ini Fx, sin X dikalikan sin 2X sama misalkan Gx begitu. Kemudian cos X dikalikan cos 2X itu sama dengan X, maka Fx menjadi Gx dikalikan X. Maka mencari turunan Fx ini sama halnya dengan mencari turunan G aksen ditambah aksen X. Nah, G aksen X itu bisa ketemu. Sekarang tinggal aksen X-nya. Nah, aksen X-nya diproses seperti ini. Kalau X-nya sama dengan cos X dikalikan cos 2X. Nah, sekarang diproses. Yang dibutuhkan itu R aksen X. Nah, yang dibutuhkan itu R aksen X sama T aksen X. T-nya kan cos X. Tx sekarang. Tx itu sama dengan cos X. Maka
T aksen X-nya nanti sama dengan pas min. Karena cos. Turunan X itu kan 1. 1 cos X berarti ini sin X. Berarti sama dengan min sin X. Nah. Kemudian Rx. Rx-nya itu kan sama dengan cos 2X. Maka nanti itu R aksen X-nya sama dengan min. Turunan dari 2 itu 2. Cos 2X berarti sin 2X. Nah, dari sini sudah ketemu. Jadi nanti itu H aksen X-nya nanti sama dengan angkanya TX berarti cos X. X-nya itu cos X. Dikalikan R aksen X. R aksen X-nya itu min 2 sin 2X ditambah gitu. T aksen X. T aksen X-nya kan ini min sin X. Karena ini plus, kena min berarti min. Min sin X gitu dikalikan Rx. Rx-nya adalah cos 2X. Sehingga ini diproses H aksen X-nya itu sama dengan min 2 cos X sin 2X min sin X cos 2X. Nah, inilah H aksen yang dibutuhkan untuk menentukan X aksen. Itu. Nah, udah sekarang. Nah, sekarang berikutnya sudah target tadi adalah X aksen X karena sudah dimisalkan ini GX ini ya X ya X aksen X-nya sama dengan G aksen X ditambah aksen X. Berarti nanti ini F aksen X-nya tadi sama dengan kan G aksen X ditambah aksen X kan begitu. Nah, G aksen X-nya kan sudah ketemu tadi. Berarti nanti ini F aksen X-nya sama dengan 2 sin X cos 2X ini ditambah cos X sin 2X ditambah H aksen X. Nah, H aksen X dua-duanya negatif, maka kena plus, kena min, akhirnya min. Jadi min 2 cos X sin 2X begitu, min sin X cos 2X gitu. Nah, ternyata ini ada kesamaan sin X cos X, sin X cos 2X sama. Saya proses yang saat Anda 10 ini saya proses gitu. Nah, itu jadinya kan sama dengan sin X cos 2X. Jadi kalau ada 2 sin X cos 2X ini saya kurangi sin 2X, sin X begitu. Sin X cos 2X kan begitu. Nih, tek sama ini tek begitu. Kalau ini saya misalkan adalah A, maka ini juga adalah A kan gitu. Karena sama sin X cos 2X, sin X cos 2X. Kalau ini A, ini A. Berarti kan 2A dikurangi A sama dengan A. 2A dikurangi A sama A itu siapa? Ya sin X cos X. Nah, sin X cos X dari ini siapa A-nya itu? Sin X cos 2X. Nanti prosesnya kenapa 2 sin X cos 2X min sin X cos 2X saya sederhanakan menjadi ini, ya logika berikutnya seperti ini. Kemudian ini cos X sin X, ini cos X sin X sama cos X sin X. Kalau ada cos X sin 2X min 2 cos X sin 2X. Kalau ini saya misalkan B, maka ini kan juga B. Berarti B min 2B kan begitu. Nah, berarti sama dengan min B. B-nya siapa? Min B-nya kan ini. Cos X sin 2X. Ini jadinya min cos X sin 2X.
Ya, hapus. Nah, saya terangkan ulang biar ini paham maksudnya, bahwa tadi fx kan sama dengan sin x dikalikan sin 2x ditambah cos x dikalikan cos 2x, ini fx asalnya. Ini saya misalkan sin 2x saya misalkan gx. Ini nanti saya misalkan hx cos x dikalikan cos 2x itu saya misalkan x. Ini saya misalkan yang ditanyakan adalah sin x. Nah, karena di sin x dikalikan sin x 2x misalkan gx, sedangkan cos x dikalikan cos 2x itu misalkan hx, maka kan fx sama dengan gx dikalikan fx ditambah h. Berarti fx sama dengan gx ditambah h. Maka formula ini yang terlihat. Maka f aksen x-nya ya g aksen x plus h aksen x. Nah, inilah yang mau kita tentukan, yang mau kita cari f aksen x-nya ini. Inilah target akhir. Ini target akhir. Nah, ini target akhir. Nah, itu yang ditanyakan soal. Nah, ini target akhir. Nah, target akhir. Kemudian kita karena untuk menentukan f aksen x itu butuh g aksen x dan butuh h aksen x, maka pertama kita tentukan g aksen x. Karena sudah dimisalkan g tadi sama dengan sin x dikalikan sin 2x. Berarti gx sama dengan sin x dikalikan sin 2x. Berarti ini g itu sin x sama misalkan ax, sin 2x sama misalkan bx. Maka gx-nya nanti ax dikalikan bx. Lagi-lagi gx-nya itu kan sama dengan ax kalikan bx. Ini adalah perkalian dua fungsi. Gx ini perkalian dua fungsi, yaitu fungsi ax sama fungsi bx. Analog dengan fx di sini. Fx ini juga menyatakan perkalian dua fungsi. Maka di sini nampak jelas bahwa untuk menyelesaikan ini selain melibatkan formula 1, melibatkan formula kedua. Di sini ada bentuk ax dikalikan bx. Gx-nya merupakan perkalian dua fungsi. Nah, sama. Sekarang dicari g aksen x-nya. Karena ini sama. Kalau ini fx juga sama dengan gx dikalikan ax. Kalau ini fx ini menjadi fx, f aksen x. Kalau ini gx jadi g aksen x. Kalau ini gx menjadi gx. Kalau ini ax menjadi ax. Kalau di sini hx, maka di sini h aksen x. Maka kalau di sini gx, maka di sini aksen x. Kalau di sini gx, maka muncul g aksen x. Berarti kalau di sini ax, maka ini aksen x. Kalau di sini hx muncul hx, maka di sini bx yang muncul bx. Nah, begitulah. Dan cari ini proses ax-nya itu kan sin x, ax sin x. Maka a aksen x turunan x itu 1. Sin jadi cos x. Jadi cos x. Kemudian bx-nya tadi sin 2x, bx-nya itu sin 2x. Maka b aksen x nanti turunan dari 2x itu 2. Sementara sin 2x itu menjadi cos 2x. Maka b aksen x katanya ax ini ax. Dikali b aksen x, nah kayak ini. Dikali b aksen x-nya ini. Ditambah cos x. Siapa cos x itu? A aksen x. Berarti A aksen x-nya ada cos x. A aksen x-nya cos x. Kemudian B-nya sin 2x. Maka B-nya diganti sin 2x. Diproses seperti inilah, maka ketemu di aksen x. Berarti di aksen x sudah ketemu. Target akhir ketemu kalau aksen x-nya sudah ditentukan. Nah, sekarang tentukan aksen x. Nah, kita misalkan ini cos x, cos 2x itu dimisalkan hx. Cos x dikalikan cos 2x itu misalkan hx. Nah, ini berarti cos x, ini cos 2x. Tx sama dengan rx. Nah, itu. Diproses, berarti ini hx sama dengan tx dikalikan rx. Diproses begitu menggunakan ini. Ini hx ini analog dengan fe kalikan dx.
yaitu TX analog dengan GX, RX analog dengan X diproses ini sama dengan seperti tadi, ketemulah ini. Ya, betul. Ya, contoh kedua yaitu contoh ke-8, di mana contoh ke-8 juga merupakan kolaborasi antara rumus 1 dengan rumus 2. Nanti akan saya tunjukkan, di mana bukti bahwa untuk menyelesaikan contoh ke-8 ini itu merupakan kolaborasi antara formula 1 dengan formula 2. Ya, ini saya misalkan lagi ini. Ini saya misalkan adalah GX. Ini juga saya misalkan, tetapi itu saya misalkan adalah AX. Karena sin 2x cos 3x itu dimisalkan dengan GX, kemudian sin 3x cos 2x saya misalkan AX, maka ini yang awalnya fx ini, fx-nya nanti adalah gx dikurangi hx. Lagi, disinilah membuktikan bahwa bentuk ini sebetulnya bagian dari bentuk fx sama dengan gx plus minus hx, cuma di sini yang negatif. Nah, maka nanti f aksen x-nya pasti sama dengan g aksen x dikurangi. Nah, inilah nanti target akhir yang ingin kita tentukan, karena yang ditanyakan adalah f aksen x. Ini target akhir. Nah, target akhirnya ya ini. Nah, sekarang. Nah, berarti agar kita nanti bisa menemukan f aksen x, maka kita harus mencari g aksen dulu. Kemudian setelah kita ketemu g aksen, kita tentukan h aksen x. Ya, yang pertama gx-nya itu sama dengan adalah sin 2x cos 3x. Ya, itu gx-nya. Ini saya misalkan dengan AX. Ini kemudian saya misalkan dengan BX. Maka yang terjadi BX itu sama dengan AX dikalikan B. Ya, maka BX ini merupakan hal yang analog dengan Fx yang di kanan ini. Fx yang di kanan ini merupakan perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi bx dan fungsi hx. Ini gx-nya juga perkalian dua fungsi. Gx-nya ini perkalian dua fungsi, yaitu ax sama bx. Ya, tentunya nanti g aksen x-nya nanti sama dengan sama. Kalau ini fx, di sini f aksen x, maka kalau di sini gx, maka ini g aksen x. Kalau ini gx, maka ini gx. Berarti kalau ini ax, ini adalah ax. Nah, kalau di sini hx, maka lahir h aksen x. Maka kalau di sini gx, akan lahir g aksen x. Nah, ditambah kalau ini ax, kalau ini gx, lahir g aksen x. Maka kalau di sini ax, maka muncul a aksen x. Nah, kemudian kalau ini hx, akan lahir hx juga tetap. Berarti ini bx tetap bx. Inilah g aksen x. Berarti g aksen x yang ditentukan adalah a aksen x sama b aksen x. Nah, kita mencari sekarang, mencari ax-nya itu sama dengan sin 2x. Maka nanti a aksen x-nya nanti akan sama dengan 2 cos 2x. Langsung turunan dari 2x adalah 2 sin 2x. Kemudian berikutnya lagi, nanti ini bx-nya itu kan sama dengan cos 3x.
Maka nanti langsung B aksen X-nya B aksen X-nya sama dengan ini, hati-hati 3 tapi ini min 3 sin 3x. Nah, berarti nanti ini G aksen X-nya nanti sama dengan G aksen X tadi AX, mana AX? Sin 2x B aksen X itu min 3 sin 3x gitu, plus A aksen X-nya 2 cos 2x dikalikan B-nya cos 3x. Nah, sehingga nanti ini G aksen X-nya itu sama dengan min 3 sin 2x sin 3x gitu, plus 2 cos x cos 3x ya. Inilah siapa? Ini adalah G aksen X. Nah, G aksen X-nya itu. Kalau ini G aksen X, karena membutuhkan G aksen X. Kemudian gitu. Yang dibutuhkan lagi H aksen X. Nah, Hx itu sama dengan sin 3x cos 2x. Hx-nya itu sama dengan sin 3x cos 2x. Nah, ini dimisalkan Tx, ini dimisalkan Rx. Tidak harus Tx dengan Rx, terserah nanti. Nah, berarti nanti Hx-nya itu sama dengan Tx dikalikan Rx. Maka H aksen X, nah dengan formula yang sama dengan ini berarti sama dengan Tx dikalikan R aksen X ditambah T aksen X dikali Rx. Inilah H aksen X-nya. Nah, H aksen X-nya itu. Nah, kita proses yang dibutuhkan T aksen X sama R aksen X. Dibutuhkan itu. Nah, Tx-nya sama dengan sin 3x. T-nya sin 3x. Maka T aksen X-nya, T aksen ini aksen X-nya sama turunan 3 itu 3 sin 3x cos, nah, sini aja, bawahnya aja. Nah, cukup. Maka nanti T aksen X-nya itu sama dengan turunan dari 3 itu 3 ini cos 3x. Kemudian Rx-nya itu kan sama dengan cos 2x. Maka R aksen X-nya sama dengan turunan dari 2x itu 2 karena cos min 2 sin 2x. Berikutnya berarti H aksen X masukkan. H aksen X-nya nanti sama dengan Tx-nya itu sin 3x gitu. Nah, gitu. Dikalikan R aksen X, R aksennya adalah min 2 sin dari 2x. Ditambah kemudian T aksen X, T aksennya 3 cos 3x dikalikan Rx, Rx-nya cos 2x. Sehingga nanti H aksen X-nya itu sama dengan min 2 sin 3x begitu, sin 2x begitu, plus 3 cos 3x cos 2x. Nah, inilah H aksen X yang dibutuhkan.
Ini H aksen X. Sekarang gitu. Berarti kesimpulannya nanti F aksen X itu katanya tadi setelah dimisalkan ini G aksen X kalau dia min berarti min H aksen X. Ingat target akhir dari persoalan itu. Itu target akhir dari persoalan itu. Ya, G aksennya sudah temukan ini. G aksennya ini. Min 3 berarti nanti ini min 3 sin dari 2x sin dari 2x gitu, sin 3x begitu. Ditambah 2 cos x tambah 2 cos siapa itu? Cos tambah ini pegang cek satu 2 cos 2x ini 2 cos 2x saya perbaiki ini 2 cos 2x cos 2x cos 3x ya. Tuh. Ini saya perbaiki karena ada salah tadi. Jadi ini di aksennya itu. Berarti apa? Min 3 sin 2x sin 3x plus 2 cos 2x Plus cos 2x begitu. Kemudian cos 3x plus maaf ini tidak cukup agak saya geser. Berarti ini nanti F aksen X-nya berarti F aksen X-nya sama dengan min 3 sin 2x min 3 sin 2x gitu. Sin 3x sin 3x gitu. Plus 2 cos 2x plus 2 cos 2x gitu. Cos 3x cos 3x gitu. Min H aksen X karena ini min ini plus ini jadinya pertama jadi apa? Plus 2 sin 3x sin 2x gitu. Nah ini tetap plus apa? Min karena min berarti ini min 3 cos 3x cos 2x. Ya, itu. Nah, sekarang proses yang memuat sin 3x. Perhatikan ini. Nah, 2 sin 3x sin 2x. Ini juga begitu. Dan ini yang saya beri tanda katakanlah lingkaran ini sama 3 cos 2x. Nah, ini sama ini. Nah, ini sama ini melahirkan ini sama ini melahirkan min sin 2x sin 3x gitu. Ini sama ini melahirkan min cos 2x cos 2x cos 3x. Punya min berarti sama dengan min saya keluarkan sin 2x sin 3x plus cos 2x cos 3x. Ya, inilah siapa F aksen X-nya. Nah, inilah